Nah, kalau itu terjadi ya udah, ya baru kita bicara krisis ekonomi. Jadi krisis ekonomi itu hanya dari pengalaman Indonesia kan bisa dari swasta. Swasta di tahun 98, nah, terus pemerintah menalangi. Ternyata pemerintah nalang ini juga ya pas-pasan akhirnya krisis. Kalau yang sekarang ini potensinya swastanya kelihatannya biasa aja, lesu tapi nggak punya utang banyak. Sekarang Ya, dibandingkan 98. Dibandingkan 98, swasta ini tidak dinamis, lesu, untuk beberapa masih bagus. Dia tidak mengalami kepanikan. Tapi tidak mengalami catatan-catatannya, tidak mengalami masalah utang. Yang punya masalah pemerintah. Tapi 98 ketika swasta bermasalah, pemerintah bantu. Sehingga pemerintah yang menahan masalahnya, tapi tetap secara umum krisis. Kalau sekarang yang susah pemerintahnya kan nggak mungkin swasta bantu. Kalau saya gambarkan ekstrimnya di situ. Maka banyak yang bilang, oh nggak mungkin kita 98. Saya ingin menyatakan di Abraham Samad Speak ini, bahwa ini bisa lebih buruk dari 98. Karena kalau yang susahnya pemerintah, yang suruh bantu siapa? Gitu. Jadi ini bisa lebih buruk ya, kalau yang menanggung langsung pemerintah. Bisa lebih buruk, nah, tentu bisa dicegah. Kan lebih buruk kalau, ini kan ngomongan saya, MBG jalan terus, Kopdes jalan terus, ngutang jalan terus, BBM nggak berani naikin, karena kalau dinaikin bisa rusuh kan, defisit dilebarin supaya bisa ngutang, ternyata cari utang susah, akhirnya kasih bunga yang tinggi, dapat pas-pasan, nah tetapi berapa lama, nah dengan cara begitu lalu rupiah, ini kan banyak pemain kalau rupiah ini, negara kayak gini rupiah nggak bisa dipegang, nah rupiahnya pelan-pelan, 17.000 naik dikit turun lagi ke 16.9 naik lagi 17.2. Di kondisi tertentu ketika ketahuan ini utang kita susah, nah dia lompatnya langsung ke 22.000. Secara teoritis begitu. Jadi ini dia sekarang masih fluktuatif sedikit karena ada intervensi. Satu intervensi, kedua pemerintah belum sesusah cerita ini tadi. Baru akan susah. Susah. Tapi ibaratnya rumah tangga itu ya masih ada makanan di kulkas, ada motor yang masih bisa dijual, mobil yang masih bisa dijual, apapun lah namanya ya. Tapi ketika itu berlangsung 6 bulan dari sekarang, ya di Agustus September, kondisi ini bisa jauh lebih buruk. Bang Wali, kalau itu sudah semakin buruk, semakin susah kondisinya, apa yang harus dilakukan pemerintah supaya dia terhindar dari itu? Iya. Paling tidak dia minimalisir. Iya, yang kalau saat ini dan harus segera dilakukan, nggak bisa nunggu nanti kan, nggak bisa nunggu krisis. Sekarang itu ya dia berarti dia harus memulai dari sekarang? Sekarang harus potong belanja, Bang. Karena kan tadi logikanya karena belanjanya ketinggian, dengan pendapatannya jauh. Waktu dirancang itu sudah jauh, tapi masih manageable namanya. Dengan perang Iran ini naik lagi. Jadi contohnya tadi karena harga minyak dan nilai rupiah. Ini sementara nggak akan naik, ya kan? Maka ini lebar, lalu butuh utang, nanti komplikasinya tadi. Maka pilihannya adalah nurunin belanjanya ini. Jadi naiknya ini kan karena nilainya, karena harganya, bukan itemnya. Sekarang potong itemnya. Jadi berarti ada yang harus dipangkas. Harus dipangkas. Kalau mau ekstrim menurut saya, pemerintah kan, presiden kan bisa buat restrukturisasi kabinet. Kan itu termasuk salah satu? Termasuk. 100 unit kementerian lembaga. Harus dipotong? Potong dong. Kalau normal kan 84. Paling tidak one man-nya dihilangkan? Nggak cukup.